Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang dampak pengumuman HSC. Kalau di konten sebelumnya saya sebut HCL. Setelah saya lihat-lihat kayaknya singkatan yang lebih tepat tuh HSC. High Shareholding Concentration. Kalau kemarin HCL High Concentration List. Nah, dengan diumumkannya HSC, kira-kira dampak terhadap IHSG ataupun dana asing itu seperti apa? Nah, pada saat diumumkan, kan itu di hari Kamis. Jumat Sabtunya libur. Jumatnya libur. Disebutkan ada 9 saham yang masuk HSC. It's a new thing for us gitu. Nah, pada saat itu disebutkan, muncul kekhawatiran, wah saham ini bakal dijual nih. Wah saham ini bakal tarik IHSG turun seperti itu. Pertanyaannya, kalau memang benar itu terjadi, berapa kira-kira IHSG akan turun? Dan berapa kira-kira nilai asing yang akan menjual. Nah, ada 9 saham yang disebut, itu ada ROC, ada IFSH, SOTS, AGI, Brand, MGLV, DSSA, Luci, sama RLCO gitu. Nah, nama Brand sama DSSA ini terus terang mencuri perhatian. Kenapa? Karena saya menggunakan data IDX tanggal 2 April. Dia punya market caps ya. Brand itu ternyata terbesar nomor 2, 642 triliun. Dia 5,2% dari semua IHSG. DSSA itu 542 triliun atau 4,41% daripada IHSG. Nah, jadi kalau dua saham ini itu sudah hampir 10% daripada IHSG. 10% kan kalau misalkan dia turun 10%, indeksnya turun satu gitu. Kalau dia turunnya 50%, indeksnya bisa turun 5%. Nah, jadi orang mengkhawatirkan dampak penurunan apabila saham tersebut masuk HSC, kemudian dia dikeluarkan. Nah, eh, boleh nggak orang khawatir begitu? Menurut saya wajar-wajar aja. Kenapa? Karena memang HSC itu cenderung negatif. Kalau kita baca pengumumannya kan terkonsentrasi pada sekelompok pihak. Nah, tapi orang harus pahami bahwa HSC itu, sorry, bahwa IHSG itu tidak dihitung bobotnya berdasarkan market caps, tapi menggunakan namanya FFAMC, Free Float Adjusted Market Caps gitu. Jadi misalnya kayak tadi, market capsnya brand 642, bukan 642 yang dipakai. Yang dipakai itu adalah 642 dikalikan free floatnya. Nah, free float brand itu kalau nggak salah sekitar 12% kalau menurut IDX. Um, Kalau MSCI sih nggak nyampe. Nah, 12% berarti kali 642, dapatlah misalnya 70T gitu. Nah, eh, 70T itu nanti dihitung dalam pembobotan IHSG, bobotnya lebih dari 9% nggak? Kalau lebih, nanti 70T itu dikurangi. Makanya ada kata adjusted. Nah, jadi free float di-adjust kalau melebihi batasan 9%, dapatlah yang disebut dengan free float adjusted market caps. Nah, baru angka yang tadi, katakan tidak ada adjustment, baru 70T dibagi dengan semua saham yang ada di bursa. Nah, didapatkanlah bobot daripada brand. Seperti itu. Tidak cuma brand, semua saham BCA, BRI, Mandiri dihitung dengan cara yang sama. Eh, nah, dengan cara yang saya sebutkan tadi, kalau berdasarkan data di tanggal 2 April 2026, FFAMC AGI itu 771 M, Brand itu 78 T, DSSA 110 T, dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau dibobotkan terhadap IHSG di tanggal 2 April, Brand itu 2,52%, DSSA itu 3,53. Yang berikutnya RLCO lah 0,12. Sisanya itu very small ya. Jadi bahkan kurang dari 0,02. Nah, jadi angka inilah yang digunakan untuk menghitung dampak terhadap IHSG. Nah, kalau contoh DSSA 3,5% artinya apa, Pak? Artinya kalau hari ini DSSA naik 10%, maka IHSG ya, asumsi saham lain tidak naik, tidak turun, dia akan naik 10% dikali 3,5% dapatnya 0,35%. Sebaliknya kalau hari ini saham DSSA turun 10%,
maka dampak terhadap IHSG-nya minus 0,35%. Jadi ibaratnya dampak terhadap indeks itu adalah sebesar ini. Nah, kalau Lucy sama MGLV ya, itu bahkan nggak ada bobotnya di dalam IHSG. Nggak tahu kenapa. Apakah karena mereka saham akselerasi atau karena ada notasi khusus gitu. I don't know. Itu yang menentukan bursa. Nah, berdasarkan bobot ini, kemudian saya membuat simulasi. Apa yang terjadi seandainya semua saham ini turun 10%. Berarti efek terhadap IHSG 0,025, 0,25, 0,36, dan seterusnya. Didapatlah minus 0,62%. Jadi kalau brand, DSSA, RLCO semuanya turun 10%, IHSG-nya turun 0,62. Nah, 0,62 IHSG 2 April itu 7.026, berarti kira-kira dia 6982. Kalau turun 20%, IHSG-nya 6939. Turun 30, 6895, turun 40%, 6851. Kalau turun 50%, turun setengahnya ya. Dari posisi tanggal 1 April, tanggal eh, 2 April kalau nggak salah. Berarti indeksnya ke 6.807 gitu. Pada saat konten ini saya buat, IHSG-nya sudah 7.300 something kalau nggak salah. Ya, 7.300 gitu. Jadi eh, kalau seandainya turun 50%, itu impact ke IHSG-nya paling cuma 6.800, bukan 6.000 atau bahkan 5.000 seperti yang beberapa orang khawatirkan. Nah, ini dampak terhadap IHSG. Eh, apakah HSC itu akan langsung turun setelah diumumkan? Kalau di kita memang prakteknya hari pertama turun, mungkin orang kaget nggak ngerti kan. Turun memang, sempat ARB gitu. Tapi besoknya sudah normal. Kalau menurut saya sih gini, eh, contoh ya, saya kasih, ada orang pernah tanya ke saya, eh, kenapa saham bisa turun? Saya analogikan kayak rumah misalnya. Jadi katakan kita tinggal di dalam rumah yang satu kompleknya ada 10 unit gitu. Saya punya satu, kamu punya satu, tetangga punya satu. 10-10-nya kita punya. Apa yang bikin harga rumah ini turun? Kalau menurut saya simpel. Salah satu dari 10 pemilik itu karena BU dia jual murah. Ya. Jadi makin BU dia makin jual, harganya makin murah. Nah, di luaran orang mau bilang tempatnya tidak aman lah, dia mau bilang jalanannya macet lah, banjir lah, tolnya nggak lewat situ lah, apalah apalah gitu. Up to you. Selama dia nggak punya barangnya, dia nggak jual di harga murah, harganya nggak turun. Nah, yang benar-benar bikin harga turun itu adalah ketika orang yang punya unit rumah itu dia jual di harga yang murah. Sama kayak saham. Kalau kamu misalnya takut harga sahamnya turun, tapi kalau kamu nggak punya sahamnya, kamu nggak jual ya nggak turun dong. Eh, hanya orang yang pegang sahamnya, karena satu dan lain hal, dia merasa tidak nyaman, dia jual di murah, itulah turun. Sebaliknya, ketika ada orang punya uang, dia bersedia beli dengan harga lebih tinggi, itu akan naik gitu. Nah, keputusan orang mau beli, mau jual itu ada banyak. Ada fundamental, ada teknikal, ada juga kepanikan-kepanikan karena berita-berita seperti ini. Nah, tapi selama kalau investornya tenang ya ya aman-aman aja seperti itu. Nah, apalagi HSC kan terkonsentrasi pada sekelompok investor. Jadi kalau sekelompok investor itu nggak jual ya sudah baik-baik aja gitu. Nah, ini mungkin yang jadi pertimbangan. Nah, ketika HSC diumumkan, pertanyaannya siapa yang akan merespon? Responnya positif atau negatif? Yang merespon secara negatif itu sudah pasti indeks fund yang berbasis MSCI atau FTSE. Kenapa? Peraturan mereka jelas. Saham masuk HSC, periode review berikutnya out. Ya, jadi kalau masuk out, nggak ada negosiasi. Kalau dia belum masuk, terus mau masuk, kalau MSCI tunggu 1 tahun, FTSE tunggu 2 tahun. Jadi harus pulih dulu. Bahkan kalau MSCI mendefinisikan pulih itu adalah free floatnya 15%. Baru dia review, baru boleh masuk. Kalau FTSE enggak. FTSE bilang selama kamu udah dicabut dari list atau sudah 2 tahun, lewat 2 tahun gitu ya. Nah, kamu eligible masuk lagi. Tapi dia tidak mempersyaratkan harus berapa. Nah, jadi kalau MSCI sama FTSE, dia
ganti dia punya indeks, otomatis indeks fund juga akan ganti. Lokal bagaimana? Nah, kalau investor manajer manajer investasi lokal, terus terang saham brand pada nggak banyak sih kalau saya lihat datanya. Jadi itu hal baru, jadi SOP-nya juga belum ada. Mungkin akan merespon secara negatif, tapi ya karena belum ada ya sudah kita lihatin aja gitu. Nah, kalau bagaimana dengan investor individual lokal gitu? Investor individual lokal itu yang jago-jago banyak, ya. Analisanya pintar, fundamental, teknikal gitu. Yang FOMO juga banyak, bahkan jauh lebih banyak gitu. Nah, kalau yang FOMO-FOMO itu kadang-kadang tergantung gembalanya gitu. Kalau gembalanya bilang ke kiri, mereka ke kiri. Gembalanya ketakutan, mereka ketakutan. Nah, tinggal gembalanya yang mana nih? Kan kadang-kadang gembala juga ada banyak. Kalau misalnya gembalanya si Konglo, ya mungkin Konglonya akan menenangkan domba-dombanya gitu. Tapi kalau gembalanya ternyata tukang goreng yang juga ikutan panik, nyangkut, ya mungkin dia juga akan panik selling seperti itu. I don't know, ya. Jadi individual lokal itu menurut saya eh, susah ya. Kepala investor kan ada sekian juta orang. Kalau kita lihat kepemilikan harga saham ada sekian puluh ribu orang. Masa sih sekian puluh ribu orang cara pikirnya sama? Pasti beda-beda kan. Nah, untuk itu eh, untuk individual tuh sangat case by case. Nah, eh, berdasarkan data kepemilikan di KSEI ya per 31 Maret ya. Saya coba teliti nih dari 9 saham yang diumumkan itu seperti apa. Ini AGI ya. AGI ini Samator. Samator ini kalau nggak salah dulu waktu COVID salah satu saham yang jadi perhatian. Kenapa? Karena dia satu-satunya perusahaan TBK yang produksi oksigen, tabung oksigen begitu. Nah, kalau kita lihat ini data KSEI ya, cara bacanya ya. Harga AGI di akhir Maret 3.600. Ini adalah semua lembar saham free float yang script. Sorry, ini adalah semua lembar saham yang scriptless. Jadi kalau yang script dia nggak hitung. Nah, jadi 48% ini tidak berarti korporat asing punya 48%. 48% itu artinya semua saham yang scriptless kalau dijumlahkan 48% ada di korporat. Tapi kalau kita tambahkan sama saham scriptnya, yang warkatnya mungkin nggak nyampe. Jadi ini benar-benar hanya saham yang warkat saja gitu. Nah, ada 9 kategori ya. OT itu others, FD itu foundation yayasan, SC itu securities company, MF itu mutual funds, ID itu individual, IB itu bank, PF itu pension fund, CP itu corporate, IS itu insurance. 9 lokal, 9 asing. Nah, eh, berdasarkan data ini, Bapak Ibu, kan tadi saya sebutkan, yang akan merespon secara negatif dan langsung itu adalah index fund yang pakai MSCI atau FTSE. Nah, di foreign MF itu kepemilikan oleh reksadana asing ternyata cuma 10 miliar gitu. Nah, anggaplah dari 10 miliar ini 30% itu index fund. Ini dari mana Pak angkanya? Ya kira-kira aja. Karena kalau di Indonesia index fund sama aktif fund itu kira-kira dua 30% lah. Nah, jadi saya asumsi 30% juga. Nah, jadi kalau 10 miliar berarti yang nanti akan jual itu adalah 3 miliar. Kapan dia jual? Nggak segera juga. Jualnya pada saat review yang berikutnya. Itu pun dengan catatan AGI ini masuk ke dalam MSCI atau FTSE. Setahu saya belum masuk. Jadi ini bahkan 3M ini tidak berlaku. Tapi kalau anggap saja 30% itu adalah index fund yang akan out 3 miliar. Nah, kemudian ada brand ya. Nah, brand ini eh, saham yang investornya sangat banyak. Jadi per Maret harganya 5250, kepemilikan asingnya seperti ini, lokalnya seperti ini. Nah, MF asing itu memiliki 4,894 miliar lembar. Atau kalau dalam nominal 4,8 dikali 5250, 25,7 T. Nah, 25,7 T ini besar dong. Ya. Asumsi pakai pendekatan karena di luar negeri itu kalau di Indonesia itu dari 100 T 30 T itu pasif gitu. Jadi saya ambil 30% 7,6 T. Nah, 7,6 T berarti yang akan out semuanya gitu. Ini yang kemarin saya waktu interview sama Bro Leon di podcastnya dia dapat angka 10 itu karena brand 7,6,
kemudian tambah DSSA gitu. Jadi kira-kira mendekati 10T lah. Nah, kalau individual lokal ini banyak juga nih. Jadi lokal-lokal pemegang saham brand itu ada 1,8T dengan harga 5250. Ya, tapi kalau harganya 4.000 ya tentu di bawah ini ya. Nah, jadi kalau kita lihat potensi outflow-nya mungkin cukup besar di sini. Nah, yang surprisingly ya, reksadana lokal yang punya brand itu, lokal MF, cuma 23 miliar gitu. Jadi ternyata reksadana MIMB di Indonesia ternyata pegang saham brand itu sangat sedikit. Nggak tahu ya, mungkin Januari Februarinya banyak, ini sudah sedikit. Yang jelas bulan Maret ini cuma tinggal 23 miliar gitu. Nah, eh, angka ini to be honest saya ada koreksi gitu. Jadi setelah saya buat konten ini, saya cek-cek-cek lagi. Sehari kemudian saya update gitu ya. Jadi memang betul berdasarkan data Maret itu asing punya 25, sekian T untuk brand dalam bentuk reksadana asing, MF asing gitu. Nah, kalau kita kalikan 30% memang dapatnya sekitar 7,6, 7,7. Eh ini datanya gitu ya. Nah, tapi ketika saya memecah struktur kepemilikan saham brand pakai data 1%, ini Jupiter Holdings ini punya 4,4 miliar lembar. Jupiter sama Prime Hill itu adalah dua perusahaan yang sejak awal berdirinya, sejak awal IPO-nya brand itu sudah menjadi saham pendiri. Ya, jadi Jupiter ini saya consider, ya sorry ada gangguan. Saya lanjutkan lagi. Ya, jadi Jupiter ini adalah bersama dengan Prime Hill itu adalah salah satu pendiri atau bukan pendiri sih. Pada saat brand IPO ini namanya sudah ada. Nah, untuk itu saya mengkategorikan dia non free float. Tapi terlepas daripada itu, dia ini masuk kategori mutual fund dan lokasinya di Singapura gitu. Jadi aneh juga gitu. Nah, nama Jupiter Tiger Holdings itu namanya bukan Jupiter MSCI Emerging Market atau Jupiter FTSE Emerging Market. Karena nggak ada kata MSCI sama Emerging Market, jadi saya asumsikan dari eh, 5 dari 4,8 miliar lembar ini kepemilikan Jupiter boleh saya kurangi 4,4. Sehingga yang MF yang nggak jelas antara indeks fund atau bukan itu 448 juta lembar. Nah, 448 juta lembar kalau kali 5250 itu sekitar 2,3 T ya. Nah, 2,3 T ini kalau pakai prinsip yang 30% indeks fund, jadi kira-kira kalau terjadi outflow itu 705 miliar. Nah, ini jauh lebih rendah daripada proyeksi awal yang angkanya itu 7 triliun Bapak Ibu ya. Jadi ini suatu good news juga sih. Oke, jadi untuk brand dari konten yang sebelumnya ada update ya Bapak Ibu ya. Oke, saya lanjut. Tadi sudah brand. Selanjutnya DSSA. Nah, DSSA ini kepemilikan asing, MF asing itu 88 juta lembar karena harganya 66.000. Jadi menghasilkan 5,8 T. Nah, 5,8 T itu diasumsikan 30% adalah reksadana indeks, maka yang akan out sekitar 1,7 triliun. Nah, DSSA ini kan juga top 3 market caps gitu ya. Reksadana asing punya juga, reksadana lokal punya juga ternyata cuma 83 miliar. Nah, individual lokal 393 miliar. Kepemilikannya itu masih banyak dipegang oleh sekuritas, oleh korporasi, dan seterusnya. Asing sih banyak ya. Herannya DSSA ini asing pegang cukup banyak. Dari Others, Foundation, SCMF, dan seterusnya gitu. Nah, ini case menarik juga. Jadi 1,7 ditambah dengan tadi 7,6 ya mendekati 10 lah. Makanya di forecastnya Brolen ditulis 10T. Tapi untuk DSSA tadi sudah, sorry untuk brand sudah saya koreksi ya. Itu yang benar harusnya sekitar 700 miliar. Karena ternyata Jupiter Hill itu uh, masuk kategori reksadana. Nah, kalau IFSH, Lucy, sama MGLV itu bahkan nggak ada pemegang saham asing MF di sini. Ya, jadi MF asing di IFSH nggak ada.
kemudian Lucy juga nggak ada, MGLV juga nggak ada. Ya, nah kalau RLCO, nah ini kan sahamnya lagi happening nih, disindir-sindir di ruang DPR gitu ya. Eh, di beberapa pembahasan juga ini sih, soalnya yang mengeluarkan risetnya cukup cukup gila gitu. Harganya kok bisa naiknya sampai ujung langit ketujuh gitu. Nah, kalau di sini ternyata MF asing juga tidak punya sama sekali. Jadi potensi asing net sell tidak ada. Pemegang saham terbanyaknya individual lokal 1,5 T, sama korporasi lokal 65 T. Sekuritas lokal juga punya 885 miliar gitu. Nah, saya nggak tahu ini sisa IPO yang belum terjual, Grand Shoe gitu ya, atau apa namanya dalam jaminan gitu. Oke. Nah, kalau ROK sama SOTS ini sama kayak IFS Salusi MGLV ya, bukan nama yang kita kenal lah. Jadi MF asing nggak ada sama sekali, ini juga nggak ada sama sekali. Nah, jadi data KSEI itu at some point harus di cross check sama data 1%. Eh, susah, jadi nggak satu sumber. HSC lebih to the point. Jadi kalau HSC itu langsung ya udah kalau kamu HSC out dari bursa. Nah, ini juga bisa jadi berita yang bagus untuk transparansi bursa ya. Jadi kalau misalnya bursa KSEI memiliki data yang cukup, conviction yang cukup bahwa saham ini HSC gitu, karena dikendalikan oleh sekelompok pihak. Itu akan membuat tukang goreng saham takut. Dia goreng, 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 kan tujuannya itu exit. Exitnya bisa di investor lokal dengan mungkin kasih news, rumor yang berlebihan gitu ya. Bisa juga dia mau exitnya di MSCI atau FTSE gitu. Nah, begitu dia masuk ke ke HSC, berarti MSCI FTSE Play-nya game over. Dia nggak bisa masuk lagi gitu. Nah, tapi kalau dia bisa jual ke lokal, ya mungkin masih bisa exit. Jadi eh, HSC ini menurut saya cukup bagus. Dan bursa itu juga tidak declare dengan clear gitu. 95%, 97, 93. Karena ada yang 93 masuk, ada yang 95 nggak masuk, ada yang 99 juga nggak masuk. DCI contohnya. DCI itu kalau kamu lihat data 1% sudah 99%. Tapi nggak masuk HSC gitu. Nah, jadi eh, kalau HSC ini menurut saya bursanya pinter. Memang sekelompok investor yang mungkin ada indikasi cornering harga. Nah, dia tidak bilang begitu, kan tidak melanggar peraturan. Dia cuma kasih tahu nih hati-hati. Nah, kalau dengan HSC ini menurut saya mudah-mudahan concern dari global index provider ya kayak MSCI FTSE itu jadi berkurang dan tidak ragu lagi kalau mau masuk ke Indonesia. Mau masuk ke Indonesia itu menurut saya tergantung ya. Tergantung laporan keuangannya baik apa tidak. Nah, kalau sekarang saya lihat tergantung tren ini, tren komoditi. Sekarang ini kalau saya lihat tuh kayak mengulang zaman batu bara, zaman Rusia Ukraina. Waktu perang Rusia Ukraina ada disrupsi luar biasa juga. Ya, mungkin yang lebih kena itu yang di Europe gitu ya. Kalau yang di Timur Tengah ini kita Asia juga sedikit banyak kena gitu. Nah, pada saat kena itu betul memang inflasi tinggi, barang jadi susah. Tapi pada saat yang sama harga batu bara naik, harga sawit naik, harga emas naik, harga logam-logam juga naik. Nah, dalam masa seperti itu biasanya top of mind tuh negara komoditi. Dan Indonesia itu masih masuk negara komoditi gitu. Nah, tapi ketika dia mau masuk kan jadi ragu, wah ini datanya benar apa enggak nih? Nah, dengan datanya sudah benar, mudah-mudahan ketika dia mau nambah alokasinya ke Indonesia, karena outlook-nya mendukung, jadi tidak ragu-ragu lagi. Nah, eh, jangan sampai ya kalau karena ada konsen soal transparansi itu kan kayak stupid ya. Kalau karena outlook kita nggak bisa salahkan. Misalnya Indonesia punya kinerja laporan keuangan jelek ya, nothing we can do gitu. Tapi kalau kinerja kita bagus, tapi karena masalah transparansi orang nggak jadi beli itu kan sangat disayangkan. Mudah-mudahan setelah ini inflow asing bisa semakin banyak dan kemudian harga saham yang naik itu memang dari emiten-emiten yang memang berkualitas. Nah, semua data saya ambil dari bursa sama IDX. Saya coba dengan upaya terbaik, baik dalam pengambilan maupun pengolahan.
Tapi tidak tertutup kemungkinan saya juga melakukan kesalahan dalam pengolahan itu. Nah, semua penyebutan saham bukan rekomendasi buy, sell, ataupun hold. Nah, demikian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Stopnya gimana nih? Stop.